Indonesia menandatangani kontrak untuk 42 unit Rafale F4, dimulai dengan 6 unit pertama, termasuk pelatihan, perawatan, dan transfer teknologi. Saat Presiden Macron berkunjung ke Indonesia, ditandatangani pula letter of intent untuk 18 unit tambahan. Kalau jadi semua, totalnya 60 unit. Lumayan buat bikin tetangga mikir 2 kali sebelum merusuhin batas udara. Jadi itulah 5 alutsista buatan Prancis paling menakutkan di Asia Tenggara. Kerjasama Indonesia-Prancis memang saat ini sangat luar biasa, dan itulah merupakan salah satu kebanggaan tanah air, dan tentu saja Macron dan Prabowo adalah sahabat sejati. Jangan lupa like, share, dan Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino menyajikan sejumlah alutsista Prancis yang masuk ke wilayah negara ASEAN, dan yang paling banyak teknologi-teknologi alutsista itu adanya di Indonesia, dan inilah yang merupakan salah satu alutsista yang memperkuat Republik Indonesia. Pernah kepikiran nggak, kenapa Presiden Prancis kemarin rajin banget keliling Asia Tenggara? Kayak sales asuransi yang bawa katalog super lengkap, ternyata ada alasan serius. Sinyal kuat kerja sama pertahanan. Tapi plot twistnya, sebelum itu pun Prancis udah lama jadi supplier langganan alutsista di kawasan ini. Dan percaya deh, barang-barang mereka bukan sekedar keren, tapi bikin tetangga mikir 2 kali. Saudara, kekuatan alutsista Tentara Nasional Indonesia atau TNI tentu saja belakangan ini makin kokoh dan makin kuat, apalagi dengan diperkuat dengan alutsista dari Prancis. Tentu saja ini merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa ini, dan jangan lupa bahwa kerjasama ini bukanlah kerjasama yang sangat mudah, dan ini sangat sulit karena Prancis bukanlah negara biasa. Yuk kita bongkar 5 alutsista Prancis paling sangar yang dipakai negara-negara Asia Tenggara. 5. Caesar Meriam Jalan Raya. Meriam self-propelled 1 ini dikembangkan oleh perusahaan Prancis, dulu namanya GIAT Industries, sekarang jadi Nexter. Caesar sendiri sebenarnya singkatan bahasa Prancis yang artinya truk yang dipasangi artileri, alias konsep sederhana, ambil truk pasang meriam, jadi. Caesar biasanya dipasang di sasis 6x6 atau 8x8, sehingga bisa menembak, kemudian kabur dengan elegan. Ia menggunakan meriam kaliber 155 mm standar NATO dengan jarak tembak 40 km pakai munisi biasa hingga lebih dari 55 km pakai amunisi pintar. Ringkas, mobile, dan cukup muat di pesawat C-130, cocok buat operasi cepat, bukan cocok untuk diparkir di depan rumah tetangga. Keunggulan lain, cukup dioperasikan 5-6 orang dan bisa melontarkan 6 peluru per menit. Di Asia Tenggara, 2 negara pakai sistem ini. Thailand, 6 unit, masuk sejak 2010. Indonesia, 55 unit, kontrak sejak 2012, juga memakai sasis 6x6. Saat Presiden Prancis berkunjung ke Indonesia, sempat muncul kabar kalau TNI AD tertarik nambah Caesar lagi. Mungkin biar stok petasan besar makin lengkap. Dan lagian, alutsista itu bukanlah alutsista biasa, tetapi masih ada pula alutsista lain yang dirahasiakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Karena itu, jangan coba-coba mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena jika mengganggu, itu sudah pasti akan dihancurkan. 4. Aster 30 SAMPT, Satpam Langit kelas Sultan. Berikutnya ada sistem pertahanan udara buatan Eurosam, Prancis, Italia. SAMPT didesain buat ngadepin ancaman dari jet tempur, helikopter, rudal jelajah sampai rudal balistik jarak pendek. Cocok buat negara yang asetnya mahal semua. Jagoannya tentu rudal Aster 30 yang punya sistem pemandu aktif, manuvernya lincah, dan bisa mengajar target hingga jarak 150 km dengan kecepatan Mach 4. Radar multifungsinya bisa lacak banyak target sekaligus, mirip admin yang stalking semua akun mantan dalam satu malam.
Di Asia Tenggara, hanya Singapura yang mengoperasikan SIMPT. Jumlah pastinya dirahasiakan, tapi banyak sumber menyebut mereka punya sekitar 12 peluncur, 3-4 baterai. Cukup buat bikin langit Singapura terasa seperti area no trespassing versi premium. Artinya, alutsista tersebut bukan hanya Singapura yang memiliki itu, tetapi Indonesia juga memiliki itu. Karena itu, Singapura tak bisa seenaknya berbuat curang ataupun membuli Indonesia. Dan Indonesia sudah siapkan alutsista-alutsista termasuk menangkal baterai-baterai yang dimiliki oleh negara-negara yang ingin memusuhi Indonesia. Saudara, alutsista yang telah kita sebutkan tersebut tentu saja bukan hanya alutsista itu saja andalan Indonesia, tetapi ada juga alutsista yang paling berbahaya yang biasa disebut black hole ataupun yang paling ditakuti di lautan atau di dalam laut. Nah, untuk itu saudara, mari kita ikuti yang ketiga. 3. Kapal selam kelas Scorpion. Dari langit kita turun ke laut, lebih tepatnya ke bawah laut. Kapal selam kelas Scorpion adalah hasil kerjasama Navantia Spanyol dan Naval Group Prancis. Ini kapal selam diesel elektrik yang sangat cocok buat perairan dangkal Asia Tenggara. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi kemampuan silumannya cukup bikin was-was. Scorpion bisa dipakai buat patroli, pengintaian, perang anti kapal permukaan, dan anti kapal selam. Bisa bawa torpedo, rudal anti kapal, dan ranau laut. 2 negara Asia Tenggara sudah memakainya. Malaysia, 2 unit sejak 2009 dan 2010. Indonesia, 2 unit sedang dipesan, kontrak efektif saat kunjungan Macron. Dibangun oleh PT PAAL dengan transfer teknologi. Versi Indonesia lebih canggih karena pakai baterai lithium ion yang memungkinkan operasi hingga 80 hari tanpa muncul ke permukaan. Lebih lama dari orang yang belum move on. Karena itu saudara, jika kita bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, tentu saja Malaysia tidak canggih sebagaimana yang dimiliki Indonesia karena Indonesia sudah move on. Itulah hebatnya Tentara Nasional Indonesia dibanding Malaysia. Formidable Class fregat siluman Singapura. Masih di lautan, kini kapal perang permukaan paling canggih di kawasan, fregat kelas Formidable, dibuat oleh Naval Group bersama ST Marine Singapura. Desainnya mengacu pada fregat Prancis kelas Lafayette. Tampilannya futuristik dengan teknologi siluman untuk mengurangi radar cross-section. Meski ukurannya tidak raksasa, kemampuannya komplit, bisa hadapin ancaman di udara, permukaan, dan bawah laut. Persenjataannya antara lain rudal Aster 15 dan 30, 32 Selfie LS, rudal anti kapal Harpoon, meriam Otomelara 76 mm, senapan otomatis kaliber 25 mm, dan torpedo A244/S3. Sistem pertempurnya terintegrasi real-time, bisa share data ke kapal dan pesawat lain. Singapura mengoperasikan 6 unit, dengan unit pertama aktif sejak 2007. Wilayahnya kecil, tapi mainnya kelas besar, seperti anak kos tapi handphonenya flagship. Selain itu saudara, hal ini bukanlah hal biasa jika dibanding dengan Indonesia. Makanya negara-negara ASEAN yang khususnya untuk alutsista, janganlah mencoba-coba bermain dengan TNI, karena alutsista TNI terus diupdate, bahkan saat ini terkuat di Asia. Terakhir, dari udara ada Rafale, jet tempur multirole 4,5 generasi buatan Dassault Aviation. Jet ini sering disebut sebagai salah satu pesawat tempur paling komplit di dunia. Ia bisa dogfight, serangan darat, pengintaian, operasi nuklir, terbang dari darat atau kapal induk, super cruise tanpa afterburner, radar EASA RBE-2AA, dan sistem pertahanan Spectra membuatnya sangat sulit dideteksi. Di Asia Tenggara, Indonesia jadi satu-satunya negara yang membeli jet ini. Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani kontrak untuk 42 unit Rafale F4, dimulai dengan 6 unit pertama, termasuk pelatihan, perawatan, dan transfer teknologi. Saat Presiden Macron berkunjung ke Indonesia, ditandatangani pula Letter of Intent untuk 18 unit tambahan. Kalau jadi semua, totalnya 60 unit. Lumayan buat bikin tetangga mikir 2 kali sebelum ngerusuhin batas udara. Dan lagian saudara, Indonesia ada alutsista yang perlu dipublikasi dan ada pula yang tidak perlu dipublikasi. Karena itu bagian dari rahasia kekuatan Indonesia. Dan kekuatan Indonesia tidak mungkin ditampilkan ke publik keseluruhannya. Tetapi ada senjata-senjata yang khusus tertentu yang bisa membuat lawan-lawan berbidik dan ketakutan. Jadi itulah 5 alutsista buatan Perancis paling menakutkan di Asia Tenggara. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau dibahas semua, durasi video ini bisa kayak film Director's Cut, panjangnya nggak selesai-selesai. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Demikianlah paparan opini Genot Television Indonesia kali ini. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua, karena Indonesia bagaimanapun kondisinya tetap akan maju dan berkembang. Majulah Indonesia, majulah bangsaku. Salam, dan teruslah dukung program apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, karena Prabowo adalah satu-satunya pemimpin untuk memajukan Indonesia.